Assalamualaikum Sobat Traveler. Di bulan Agustus ini menyambut kemerdekaan Indonesia, saya ucapkan Dirgahayu untuk Indonesia dan merdeka. Oh ya Sobat Traveler, saat ini aku berada di Munich. Kita akan melancong jalan-jalan di ibu kota Bavaria, Munich. Dan tidak jauh dari sini itu ada alun-alun kota Munich yang merupakan jantung kota di tempat ini. Kita ke sana ya sekarang. Sobat Traveler, menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, saya akan mengajak Anda melancong ke ibu kota Bavaria. Selamat datang di Munich. Munich merupakan kota terbesar ketiga di Jerman setelah Berlin dan Hamburg, dan memiliki populasi 1.407.000 jiwa. Munich adalah kota tersukses dalam sejarah Bundesliga. Football Club Bayern Munich telah memenangkan 20 kejuaraan nasional. Munich menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas pada tahun 1972 dan merupakan salah satu kota tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola pada tahun 2006. Allianz Arena adalah stadion sepak bola yang terletak di utara Munich dan memiliki kapasitas 75.021 kursi. Dan Football Club Bayern Munich telah memainkan pertandingan kandangnya di Allianz Arena sejak musim 2005-2006 hingga akhir musim 2016-2017. Nah Sobat Traveler, sepeda-sepeda ini disewakan ya. Jadi untuk menyewa sepeda ini kalian tinggal men-scan kodenya, dan setelah itu kalian akan mendapatkan password untuk membuka locknya. Menarik ya, untuk jalan-jalan di Munich tidak perlu capek, kalian bisa sambil bersepeda, sambil keliling kota Munich. Kita lanjutkan lagi. Sobat Traveler, membahas kota Munich yang syarat akan sejarah, kali ini saya akan mengajak Anda menjelajah kota Munich dimulai dari Stachus, atau secara ofisial terkenal dengan Karlsplatz. Traveler, saat ini aku berada di Stachus atau alun-alun kota di Munich. Di sini ini adalah tempat terpadat di Munich ya. Dan bangunan ini setengah lingkaran yang bergaya neo-barok dibangun pada tahun 1899 sampai 1901. Kita akan ke sana setelah ini. Stachus berkembang di masa keajaiban ekonomi dan merupakan wilayah tersibuk di Eropa. Terdapat bangunan bundaran yang membatasi alun-alun yang dibangun antara tahun 1796 dan 1802. Dan sejak tahun 1899 hingga 1902 direnovasi oleh Gabriel von Seidel. Sedangkan air mancur yang berada di area Stachus didirikan pada tahun 1970 sebagai bagian dari pembangunan Straßenbahn Munich. Sobat Traveler, saat ini saya sudah berada di Stachus atau alun-alun kota Stachus di Munich ya. Dan ini merupakan tempat yang paling padat dan merupakan jantung kota Munich. Teman-teman, di sini ini adalah Karlstor atau gerbang Karl dalam bahasa Indonesianya. Gerbang ini sudah berdiri dari tahun 1300. Mari kita masuk ke gerbang kota Munich. Setelah gerbang Neuhauser diubah namanya menjadi Karlstor atau gerbang Karls,
pada Juli 1792, maka dalam rangka menghormati pemimpin Bavaria yang terpilih yaitu Karl Theodor, alun-alun Stahus berubah namanya menjadi Karlsplatz, tepat pada tanggal 27 April 1797. Ini adalah area pedestrian ya, hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Jadi kita nggak bisa naik mobil ke sini. Ini pengamen di sini ya. Oh, kita lihat sebentar ya. Oke, di sini ada Max Krug. Ini menjual jam-jam antik ya di sini. Ini adalah toko yang menjual barang-barang unik, terutama seperti jam ya, jam-jam kuno. Dan ini ya, ini adalah tempat minum yang biasanya kalau orang Jerman minum bir ya, jadi gedenya segini. Nah, ini dia yang bikin wanita tergoda. Bukan wanita saja ya, semua turis pasti tergoda. Sobat Traveler, saat ini saya berada di Kaufingerstrasse. Tempat ini menjadi poros lalu lintas yang sangat penting dan telah menjadi bagian dari zona pejalan kaki di pusat kota Munich sejak tahun 1972 dan merupakan pusat perbelanjaan dengan omset tertinggi di Jerman. Nama Kaufingerstrasse diadaptasi dari nama seorang bangsawan yang berasal dari Munich yaitu Schanradius Schufringer, yang secara historis didokumentasikan untuk pertama kalinya dalam sebuah dokumen tertanggal 28 Mei 1239. Pada abad ke-19, rumah-rumah barok para pedagang Munich digantikan oleh department store. Yang terbesar adalah gedung komersial Zum Schönen Turm, yang sekarang beralih nama menjadi Hirmer. Untuk kalian yang datang di Munich, tepat di depanku ini adalah toko souvenir kecil yang bisa kalian untuk beli souvenir atau kenang-kenangan di Jerman ya. Nah, untuk harga souvenir sendiri sangat variatif ya, dan memang agak mahal kalau menurutku. Nih kita ambil contoh aja, untuk piring kecil ini harganya hampir 5 euro ya. Atau kalau kalian mau alternatif lain selain piring, ini juga ada choice-nya. Dibanderol harga dari mulai 60 euro sampai 20 euro. Atau ini juga ide yang bagus ya, muk-muk ini harganya tidak terlalu mahal, hanya 10 euro saja. Kalau kalian tertarik, monggo. Oke, ini ada teater dari orang-orang lokal di sini. Boleh ya kita shoot sebentar. Ini adalah baju tradisional dari orang Jerman. Oke, rupanya mereka lagi bikin pertunjukan.
guy without head now, and he's entertain us with some nice music. Oh, there is a magic here. Ini teman-teman ya, kok bisa ya tanpa kepala dan masih sempat menghibur manusia ini ya. Saat ini aku sudah berada di Frauenkirche. Nah, Frauenkirche ini merupakan landmark dari kota Bavaria. Mari kita ke sana sekarang. The Cathedral of Our Lady di kota tua Munich, atau lebih kenal disebut sebagai Frauenkirche, merupakan bangunan bata gotik yang bertingkat 3 dengan kapel di sekitarnya. Bangunan ini ditahbiskan pada tahun 1494. Bangunan ini memiliki panjang 109 meter dan lebar 40 meter, serta memiliki 2 menara yang memiliki selisih tinggi hanya 0,12 meter. Menara utara berukuran 98,57 meter, sedangkan menara selatan setinggi 98,45 meter. Ya, Sobat Traveler, dari Frauenkirche sekarang kita ada di Weinstraße. Kita menuju ke Neues Rathaus. Ada yang menarik dari Neues Rathaus ini. Sebelum kita ke Neues Rathaus, kita akan melewati Ratskeller. Ratskeller ini adalah milik dari bagian dari Rathaus sebenarnya ya, yang dipakai untuk restoran lokal ataupun tempat penginapan. Tapi di sini lebih menyediakan menu makanan khas Jerman. Mari kita lihat. Hal yang sangat unik dari Ratskeller ini adalah desain dari pintunya yang menyerupai tameng. Di dalam Ratskeller ini, seperti kalian lihat, ini adalah restoran atau tempat gastronomi. Keluar dari Ratskeller, kita menuju ke Marienplatz. Sobat Traveler, sekarang kita sudah sampai di Marienplatz. Marienplatz terletak di kota tua di persimpangan 2 sumbu utama, sumbu timur dan barat, yaitu antara Isartor dan Karlstor, sedangkan sumbu selatan dan utara yaitu antara gerbang Sennlinger dan gerbang Schwabinger. Terdapat banyak sekali gedung bersejarah di Marienplatz. Salah satunya adalah Balai Kota Baru di Munich yang dibangun dari tahun 1867 hingga 1909.
Balai Kota Baru ini dibangun dari tahun 1867 hingga 1909 dalam 3 fase konstruksi oleh George von Hauberrisser dengan gaya neogotik. Sedangkan fungsi dari gedung ini sendiri adalah menampung pemerintah kota, termasuk Dewan Kota, kantor wali kota, dan sebagian kecil administrasi. Bangunan ini resmi menjadi Balai Kota Baru sejak tahun 1874, sejak Kota Madia telah meninggalkan Balai Kota Lama untuk domisili barunya. Di bagian eksterior fasad bangunan Balai Kota Baru terdapat Rathaus Glockenspiel. Dekorasi unik yang terdiri dari 43 lonceng dan 32 figur dan berbunyi setiap hari pada pukul 11 pagi dan 12 siang serta pada pukul 5 sore di musim summer. Dan seluruh pertunjukan berlangsung antara 12 hingga 15 menit tergantung pada lagu yang dimainkan pada hari itu. Oke, kita akan chill sebentar ya. Oke. This is my order. I close your face with this. I blur it. Okay, we are going to chill for a while. What you have? Your ice cream? Haselnuss und Pistazie. You, Alena? And I have, what is this? Oh, the focus doesn't want to be, the focus is not in my ice cream, but to your face. This is, what I have is watermelon and mixed fruit. Very nice. Baiklah Sobat Traveler, dari Noise Rathaus kita melanjutkan perjalanan kita ke Alt Rathaus. Di sana. Baiklah Sobat Traveler, ini dia Alt Rathaus. Jadi sebelum pusat pemerintahan pindah ke Noise Rathaus, disinilah pusat pemerintahan sebelumnya dan sudah ada dari abad ke-13. Alt Rathaus ini memiliki Talburgtor atau menara yang fungsinya sebagai menara kota. Balai Kota Tua Munich ini didokumentasikan untuk pertama kalinya pada tahun 1310. Bangunan ini memiliki aula besar atau Grossersaal yang dibangun pada tahun 1392 hingga 1394. Sedangkan bekas gerbang Talbot dari tembok kota berfungsi sebagai puncak menara. Balai Kota Tua ini dirancang ulang dengan gaya gotik oleh Jörg von Hausbach pada tahun 1470 hingga 1480. Setelah perubahan fasad selama Renaissance dan sekali lagi dengan desain barok, bangunan ini dipugar dengan gaya neogotik pada tahun 1861 hingga 1864. Oke, sekarang kita melanjutkan perjalanan kita, Sobat Traveler, ke Viktualienmarkt. Nah, itu dia, Viktualienmarkt.
Tapi rasa-rasanya ini udah tutup ya, karena udah jam 8 malam ini sekarang. Nah Sobat Traveler, dari Marienplatz kita sudah sampai di Viktualienmarkt. Biasanya di sini ini terdapat pasar lokal ya, jadi produk-produk segar dijual di sini mulai dari bunga, vegetable, dan lain sebagainya. Tapi karena ini sudah jam setengah 9 malam dan pasarnya sudah tutup, sayang sekali ya. Baiklah, kita lanjut saja. Nah Sobat Traveler, kurang lebih seperti inilah aktivitas sehari-hari di Viktualienmarkt. Tempat ini buka dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam dan menawarkan produk lokal dari masyarakat setempat, terutama fresh lokal produk. Sobat Traveler, walaupun pasar lokalnya sudah tutup, tapi gastronomi masih tetap hidup ya. Dan di sini ini lumayan besar lokasinya, sekitar 22.000 meter square dengan 140 stand. Menakjubkan ya. Nah ini dia, pasarnya baru saja tutup. Padahal ini salah satu tempat turisme yang menarik juga loh. Tapi ya karena kita menghabiskan waktu terlalu lama di Marienplatz sedang jalan-jalan ya, akhirnya kita nggak kebagian waktu. But it's okay, kita bisa melanjutkan perjalanan kita ke tempat wisata berikutnya. Sobat Traveler, saat ini kami sudah sampai di Munich Residence. Tempat ini merupakan bekas istana dari Raja Wittelsbach yang berasal dari Bavaria. Residence adalah istana kota terbesar di Jerman dan merupakan kompleks bangunan yang berisi 10 halaman dan memiliki 130 kamar. Namun sayang sekali saat kami tiba di Munich Residence, tempat sudah ditutup untuk pengunjung dan kami harus memburu waktu dan akhirnya kami melanjutkan perjalanan ke Odeonplatz. Nah Sobat Traveler, inilah Odeonplatz. Alun-alun Odeon ini adalah alun-alun di kota tua Munich di ujung selatan Jalan Ludwig. Tempat ini diberi nama Odeonplatz setelah Raja Ludwig I membangun aula konser Odeon di sisi barat daya alun-alun sejak tahun 1827. Sobat Traveler, Odeonplatz merupakan alun-alun yang dibingkai oleh gedung-gedung bersejarah. Sebut saja salah satu contohnya adalah Gedung Odeon, Palais Lichtenberg, Gedung Bazar, serta Gerbang Hofgarten. Nah, di depan kita ini adalah salah satu gedung bersejarah yang terletak di Odeonplatz, Feldherrnhalle. Feldherrnhalle yang dibangun pada tahun 1841 hingga 1844 dan diarsiteki oleh Friedrich von Gärtner sebagai monumen bagi tentara Bavaria. Bangunan ini merupakan saksi bisu sejarah terjadinya kudeta terhadap Hitler dan Erich Ludendorff pada tahun 1923. Baiklah Sobat Traveler, saatnya untuk undur diri. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan see you in another vlog. Bye!